Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yulianti Beata Kilmas, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang pertama tahun 2022, rumpun MIPA, bidang studi fisika. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini, fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda banyak terdapat hal-hal yang sangat menarik mengenai pendidikan. Di antaranya, pendidikan pada zaman kolonial mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi dengan orang-orang tertentu saja yang mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang mana hanya mendidik calon-calon pegawai, yang artinya pendidikan pada saat itu hanya bertujuan untuk mendidik rakyat agar menjadi pekerja untuk membantu perusahaan-perusahaan demi keuntungan bangsa Belanda. Rakyat hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Hingga pada awal abad ke-20, sebagai akibat adanya gerakan kebangkitan nasional, terjadilah perubahan pengajaran dengan memasukkan unsur kebudayaan bangsa dan unsur keagamaan ke dalam sekolah-sekolah, misalnya sekolah Islam. Meskipun corak warna kolonial masih terasa di dalam pendidikan pada masa itu, pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik, keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka, untuk bebas. Maka dari sini saya bisa melihat bahwa saat itu terdapat keinginan bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka dalam belajar. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Artinya, supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras menurut kodratnya dengan alam dan masyarakatnya. Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik, tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa. Pendidikan bukan hanya berupa mengembangkan diri
dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, akan tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti, adab, serta kemanusiaan yang berbudi luhur.